Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di TV, semoga sehat selalu dan jangan lupa ya untuk tetap menjalankan prokes dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di weekend kali ini kita bisa berjumpa tentunya bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah. Selama nanti 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang tentunya akan sangat menarik dan ini kalau mengingat cuaca di Yogyakarta lagi hujan, ini cocok sekali nih karena berhubungan dengan jodoh ya. Biasanya kalau dingin-dingin ini butuh yang anget-anget ya Pak ya. Wow, karena tema yang akan kita perbincangkan adalah mengenai membina keluarga sakinah. Nah, kalau kita sudah berada di suatu ikatan pernikahan, pastinya ingin sekali memiliki keluarga yang harmonis, lengkap, utuh, dan selalu langgeng hingga akhir hayat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang namanya untuk memperjuangkan suatu pernikahan ini juga tidak main-main dan tetap butuh waktu untuk terus beradaptasi. Bahkan kalau kita tahu, yang namanya pernikahan itu adalah salah satu tindakan mengikuti sunnah Rasul yang kalau kita tahu juga ini memang bisa menyempurnakan separuh agama kita. Nah, tentunya dibutuhkan cara untuk bisa membina hubungan rumah tangga kita dengan pasangan kita, bahkan dengan anak-anak kita agar kita bisa selalu harmonis menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Seperti apa? Nah, langsung saja saya perkenalkan karena sudah hadir tepat di samping saya. Ini ada narasumber kita yakni ada Bapak Dr. Haji Nur Ahmad Gojali, SAGMA. Beliau ini adalah Kasih Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Bidang Urais Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa-sapa beliau. Assalamualaikum Pak Gojali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Tifah? Sehat. Ini malah saya yang ditanya ya Pak ya, luar biasa narasumber kita. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau membahas mengenai tema kita, ini salah satu tema favorit saya nih Pak. Oh, gitu. Karena bisa curhat juga ya. Oh gitu, bisa. Nanti akan kita bahas seperti apa sih sebenarnya kita akan membina keluarga yang sakinah. Nanti mungkin Bapak juga ingin memberikan tips-tips, bisa juga Pak ya nanti. Boleh. Nah, bagi Anda pemirsa silahkan ya yang nanti ingin bergabung di line interaktif telepon kita di 02744531900. Yang lagi online boleh ya menyaksikan via live streaming di www.aditv.co.id. Seperti itu. Langsung aja ya, mumpung masih hujan kita bahas yang anget-anget nih. Pak, ini kalau berbicara mengenai sakinah, keluarga sakinah tema kita kali ini. Kenapa nggak sekalian keluarga sakinah mawaddah warahmah sih Pak? Gimana tuh secara umum kita bahas Pak? Oh iya. Ya. Terima kasih Mbak Latifah. Boleh. Ya. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa di TV yang kami hormati, Mbak Tifah, Iya Pak. selaku host pada dialog khusus pada sore hari ini yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah melalui daring dalam suasana COVID dan alhamdulillah ini curahan hujan rahmat. Amin. Pada sore hari ini Iya, Pak. membuat suasana semakin syahdu gitu ya. Betul. Makin sejuk. Biasanya memang udaranya panas, alhamdulillah diguyur hujan sehingga terasa hangat dan ini menjadi juga perbincangan yang hangat Iya, di betul. masyarakat Iya. tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Memang ada yang menyingkat samara, sakinah, Apa, mawaddah, warahmah. Ada yang juga menyingkat samaraba. Mohon maaf. Samaraba. Banyak apa itu Pak? Sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Barokah, biar satu kesatuan Pak komplit ya. Amin. Amin. Jadi memang keluarga ini menjadi pondasi yang penting dalam betul. sebuah negara. Kalau keluarga-keluarga di sebuah masyarakat itu bagus, masyarakatnya maslahah, kemudian menjadi bangsa yang thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Maka keluarga yang menjadi pondasi penting ini harus betul-betul diusahakan agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, keluarga yang sakinah itu keluarga yang sebagaimana tadi sudah kami sebutkan di dalam surah Al-Fath ayat 2.
Jadi Allah itu memberikan kepada orang-orang mukmin itu ketenangan. Ketenangan. Jadi sebuah sikap, ketentraman hati, ketenangan jiwa. Ini memang yang didambakan oleh setiap insan, saya kira ya. Iya. Jadi dimanapun sebenarnya kita hidup, itu yang didambakan adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Betul. Tidak gersang gitu ya, tidak berontak, ataupun mungkin di dalam diri kita adanya kegersangan hati. Yang kita cari adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sakinah itu kemudian dibalut dengan mawaddah, warahmah, sebuah sikap. Mawaddah itu kecintaan ya. Kemudian rahmah itu sayang, kasih sayang. Bedanya cinta dan kasih sayang di sini dalam artian bagaimana, Pak? Dalam artian bahwa sebenarnya yang lebih lengkap adalah rahmah. Kalau mawaddah itu sikapnya pada konten individu, kecintaan pada diri sendiri. Jadi melihat istri, kemudian melihat keluarga dengan sikap-sikap yang tentu kita berupaya agar diri kita juga dicintai oleh orang lain. Ya. Kemudian di sana timbul rahmah, kasih sayang. Nah, ketika kita sudah memberikan sebuah kecintaan, kita harus memberikan rahmah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak sekedar mencintai saja ya, Pak, tidak sekedar mencintai, tapi memberikan kasih sayangnya itu dengan perhatian yang penuh. Jangan sampai seseorang itu merasa hanya untuk dirinya sendiri, tapi kepada orang lain tidak memberikan kasih sayangnya. Nah, inilah keluarga memang dibangun untuk menjadi keluarga yang penuh ketenangan, mawaddah, kecintaan, dan rahmah, dan kasih sayang. Ini memang membutuhkan sebuah proses. Nah, didahului dengan apa? Ya, melalui pernikahan. Pernikahan. Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir dan batin. Nah, inilah lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Jiwa raga. Nah, inilah konsep berpasangan. Berpasangan untuk membangun atau membina keluarga yang bahagia, sejahtera, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah letak sebuah perkawinan yang didasari religiusitas, didasari rasa spiritual yang tinggi. Memang tidak boleh ya di dalam perkawinan tanpa adanya niat ibadah, ya, karena seperti apa ditahan dulu ya, Pak ya. Oke. Jadi bisa dikatakan ini kalau kita sudah terikat dalam sebuah pernikahan, ini tujuannya lebih luas lagi ya. Yang meliputi tadi lahir batin kita dengan pasangan sah kita, dan ini harus diniatkan sebagai ibadah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Nanti kita bahas ya, Pak ya, di segmen berikutnya. Kita masih punya 3 segmen, pemirsa. Bagi Anda yang nanti ingin berpartisipasi, silahkan. Sudah kami buka di 0274 453 1900, tentunya setelah jeda pariwara yang satu ini. Hai Foodies. Ya pemirsa, pernikahan adalah sebuah hari raya atau sebuah hari yang besar yang ini bisa dikatakan sebagai penyempurna suatu ibadah kita. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Gojali, ini harus bernilai ibadah nih pernikahan kita. Karena kalau tidak, apa yang akan terjadi? Nah, nanti akan kita ulik lagi pemirsa, karena tema kita kali ini adalah mengenai membina keluarga sakinah. Dan kali ini, Adi TV bekerja sama dengan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta, kami hadirkan tema yang insya Allah ini bisa menjadi salah satu referensi Anda lagi, bagaimana kemudian bisa menggali introspeksi lagi, Pak. Karena introspeksi itu nggak boleh berhenti. Tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa, wah saya sudah baik nih. Justru malah di saat kita sudah jumawa, itu biasanya ada titik celah tertentu nih yang biasanya setan mulai masuk. Nah, berbahaya kan pemirsa? Nah, bagi Anda nih silahkan yang ingin berpartisipasi,
ingin curhat juga mungkin ya. Saya ini sambil menyisipkan nanti pertanyaan-pertanyaan curhatan nih. Silahkan ya di 0274 453 1900. Sekali lagi di 0274 453 1900 dengan tema kita membina keluarga sakinah. Nah, silahkan Pak Gojali dilanjutkan. Jadi gimana nih? Ini memang harus ditujukan untuk untuk diniatkan ibadah pernikahan kita. Kalau tidak dampaknya seperti apa? Iya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah kan memang untuk beribadah. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam kerangka beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah nikah. Karena nikah itu pintu masuk awal ketika keluarga ini dibangun. Nah, kalau tidak diniati dengan ibadah, padahal nikah itu adalah an-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah juga malah mengancam ya, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, berarti bukan termasuk dalam golongan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah harus diniati ibadah, supaya lahir anak-anak insya Allah yang solih, kemudian keluarganya seorang suami yang solih juga, istri yang solihah. Kemudian nanti dari masyarakat, dari keluarga itu akan tumbuh, kemudian timbul sebuah masyarakat yang insya Allah didambakan, masyarakat yang maslahah, itu kemudian negara tadi ya, negara yang baldatun thayyibah. Nah, disinilah maka ada 4 pilar. 4 pilar. Iya, dalam hal apa ini? Membangun keluarga yang sakinah itu. Baik ya. Jadi sebagaimana rumah, kalau rumah ini ingin berdiri kokoh, itu harus ada pilar-pilar yang kuat. Betul. Maka keluarga itu ada pilar-pilar yang kuat untuk menyokongnya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Sebuah penegasan atau rekognisi perkawinan ini dibangun dengan 4 pilar. Yang pertama adalah zawaj, pasangan. Pasangan kita. Jadi memang kita diciptakan oleh Allah itu berpasangan. Antara laki-laki, perempuan, kemudian ada siang dan ada malam. Jadi yang masih sendiri ini jangan khawatir ya Pak ya. Insya Allah akan bertemu kok ya dengan pasangannya ya. Karena berpasangan. Jadi di dalam keluarga maka antara suami istri itu merupakan pasangan gitu ya. Merupakan pasangan yang saling melengkapi. Betul. Sebagaimana pakaian. Ya, pakaian itu kan itu fungsinya untuk menutup aurat ya. Nah, suami istri itu juga seperti itu, berpasangan untuk saling menutupi kekurangannya masing-masing. Iya. Jangan diumbar. Iya betul. Itu yang banyak terjadi sekarang ini Pak. Jadi istri punya kelemahan, kemudian suaminya mengumbar atau sebaliknya. Iya. Suami punya kelemahan, istri justru mengumbar, curhat. Iya. Malah curhatnya melalui medsos. Nah itu yang harus diluruskan ya. Betul. Harusnya kan kalau ada permasalahan berdua Pak. Ini malah jadi rame-rame Pak. Diselesaikan dulu itu. Suami istri itu nggak boleh kemudian menceritakan kejelekan orang lain. Keburukan istrinya, suami, ya, kemudian anaknya juga itu jangan sampai. Jadi itu merupakan kebutuhan internal yang harus dijaga bersama-sama. Itu adalah pakaian. Kemudian fungsi pakaian yang kedua itu adalah sebagai fungsi keindahan. Keindahan. Iya, keindahan. Jadi pakaian istri suami juga saling memberikan keindahan. Wow, penampilan ya Pak ya? Penampilan penting. Iya. Itu jadi memberikan keindahan sehingga ketika suami pulang kerja atau istrinya berada di rumah, ya harus indah juga. Meskipun pakai daster ya Pak ya, tapi tetap terawat begitu pemirsa. Harus indah. Ya. Demikian juga bahwa ketika seorang suami bekerja, istri juga bekerja, itu keindahan tidak hanya di luar kerja, tapi di wilayah domestik, di wilayah rumah,
itu juga harus memberikan keindahan bagi pasangannya. Betul. Nah ini yang kadang mohon maaf sering diabaikan. Iya, iya. Mungkin menarik di luar tapi di dalam nggak menarik. Ini yang kadang menjadi godaan ya, Betul, godaan betul. bagi orang lain. Nah itulah fungsi dari pakaian. Kemudian fungsi dari pakaian berikutnya adalah ya untuk menghalangi kita dari panas, dari sengatan matahari, dari dingin juga. Demikian juga di dalam keluarga ini saling memberikan motivasi. Nah, disinilah keluarga memberikan penguatan, penguatan. Support system. Ya, support. Ya. Mungkin suami sedang menghadapi masalah di dalam kantor, maka istri harus memberikan support, memberikan motivasi, memberikan penguatan pada suaminya. Demikian juga mungkin kesedihan istri ketika mungkin kesibukannya kerepotan di dalam membesarkan anak-anaknya, suami harus memberikan. Kemudian bagaimana dia mensupport istrinya. Nah inilah pasangan ini menjadi menarik, tidak boleh diabaikan. Makanya Allah itu sangat indah di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan untuk litaskunu, untuk sakinah, untuk ketenangan, untuk ketenangan jiwa. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya keduanya itu mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, disinilah bahwa kita kenapa kemudian pasang-pasangan, kemudian dijadikannya mawaddah wa rahmah, yaitu adalah untuk sakinah tadi dan sebagai tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, negara memberikan sebuah lampu hijau terhadap perkawinan sejenis, jangan. Oh iya, karena betul, memang dilarang. Ya, kemudian perkawinan yang tidak didasari dengan agama itu juga harus kita luruskan, karena di dalam perkawinan ini harus ada dasar pondasinya, yaitu agama tadi. Agama. Rasulullah sudah mengingatkan itu. Bahwa ketika ingin mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga, maka agamanya, memahami ajaran agamanya itu menjadi penguat di dalam keluarga. Oke. Nah, tadi untuk yang pilar pertama ini berarti pasangan ya Pak ya? Pasangan ya, oke. Yang kedua Pak, apa nih Pak Ghazali? Yang kedua adalah mitsaqun ghalidha. Perjanjian yang kuat. Perjanjian. Iya. Bahwa perkawinan ini merupakan sebuah perjanjian, ikatan, komitmen, sebuah integritas ya. Nah ini yang saya kadang sering mengingatkan. Kebetulan saya mediator di pengadilan agama begitu ya, di agama kota Yogyakarta. Itu sering sekali menghadapi suami istri yang mohon maaf bertengkar, cekcok, menghadapi masalah di mana dia sudah menghilangkan komitmen tadi. Padahal usia perkawinannya udah panjang, Pak? Iya, sudah panjang. Pernah saya menghadapi masalah klien di mana suaminya sudah umur 75 tahun. Oh, baik ya. Istrinya 74 tahun. Ini kan sebuah proses yang panjang. Iya. Dia tidak mempertahankan komitmennya. Dulu betapa ketika membangun itu dengan penderitaan, dengan suka dan duka dia bangun bersama. Tapi di akhir kehidupannya harus jatuh gitu ya, selalu jatuh. Ya inilah ada godaan, ada godaan di sana. Jadi ini sebuah ikatan yang suci, mitsaqun ghalidha. Perjanjian yang berat ini harus dibangun betul. Dari awal menikah sampai perjalanan yang tidak akan habis, sampai ya selesainya, berakhirnya kehidupan dunia. Betul. Begitu. Itu harus dipertahankan, mitsaqun ghalidha, perjanjian yang berat. Ini menjadi komitmen yang kuat di dalam keluarga. Maka saya sering menasihati calon manten juga, kemudian juga tadi mereka yang memiliki
kasus, memiliki permasalahan di dalam keluarga, itu betul-betul kita kembalikan pada komitmen awal menikah. Menikah ini kan sebuah perjalanan yang sebenarnya berat. Betul. Karena tidak hanya disaksikan ketika menikah, itu kan ramai sekali ya. Iya, disaksikan Pak. oleh kedua keluarga besar. Iya. Itu mereka sangat gembira. Sangat gembira. Tidak hanya disaksikan oleh keluarga besar saja, tapi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjanjian yang berat tersebut. Nah, harus kandas. Itu bagaimana komitmen awalnya ketika suami menerima qabul dari amanah orang tua. Iya. Ya, orang tua yang menikahkan itu pada suaminya, dan suami menerima amanah ini, menerima amanah karena Allah. Iya. Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Nah, itu kadang tidak dipahami. Jadi bertakwalah kepada Allah dalam hal wanita ini yang dinikahi ini. Karena engkau mengambil wanita ini dengan amanah Allah, bukan hanya amanat orang tua. Iya. Nah, ini yang harus dipahami oleh keluarga-keluarga kita ketika membentuk keluarga, menikah itu tidak hanya ikatan lahiriah saja, tapi ikatan batiniah itu harus betul-betul dibangun karena menjadi mitsaqun ghalidz, perjanjian yang berat. Nah, Betul. harus dipertahankan betul perjanjian berat di dalam pernikahan ini. Kalau tidak salah saya juga pernah baca pada saat diucapkan ijab kabul itu tuh kalau tidak salah bumi berguncang dan malaikat juga menyaksikan, iya, mendoakan betul, juga ya Pak ya. betul. Jadi itu memang salah satu prosesi yang sangat sakral karena bukan hanya benar tadi bukan hanya keluarga yang melihat, tapi ini perjanjian antara lahir batin dan Tuhan kita yang jelas seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, ini masih ada 2 pilar lagi berarti ya, atau beberapa pilar nih yang mungkin belum diberitahu kepada pemirsa. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tema kita masih sama mengenai membina keluarga sakinah. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, kali ini Adi TV bekerja sama dengan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami sedang membicarakan sebuah tema yang tidak lekang oleh waktu. Apakah itu? Mengenai membina keluarga sakinah. Nah, di saat kita sudah memutuskan untuk hidup bersama dengan seseorang, untuk menikahinya ataupun juga dinikahi, ini sudah seharusnya kita siap untuk menerima kelebihan dan juga kekurangan beliau. Betul. Tapi ternyata pada prosesnya di dunia nyata tidak semudah itu ya Pak ya. Dibutuhkan proses yang terus-menerus setiap hari karena kita ketemu dengan orang yang sama, bisa dikatakan 24 jam gitu kan. Dan kita harus melihat bagaimana sikap beliau setiap hari berhadapan, belum lagi kalau ternyata pekerjaan atau mungkin masalah di lingkungan pekerjaan terbawa nih ke dalam lingkungan rumah ini yang biasanya juga bisa memantik-mantik semacam perdebatan yang bisa menimbulkan percekcokan. Nah, ternyata kita membutuhkan sebuah masa adaptasi yang cukup lama juga. Sebenarnya biasanya nih Pak, kalau kita secara umum saja, kalau Bapak kan ini tadi dikatakan sebagai mediator juga begitu di BP4 kalau tidak salah, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan DIY. Ini waktu yang dibutuhkan untuk kemudian bisa beradaptasi, untuk akhirnya bisa menemukan jati diri masing-masing, menerima, itu biasanya berapa lama sih Pak? Sampai bertahun-tahun. Kata 5 tahun pertama itu adalah masa yang sangat goyang, riskan begitu. Betul tidak Pak? Betul. Iya, betul Mbak Tipa. Bahwa perkawinan ini memang membutuhkan sebuah proses untuk saling mengenal. Ya, untuk saling mengenali, ta'arufu. Jadi ketika mungkin ada perkenalan ataupun khitbah, lamaran, atau dalam bahasa sekarang mungkin berpacaran gitu, itu sebenarnya proses-proses itu tidak bisa diukur karena akan sangat berbeda ya pra nikah dengan ketika proses nanti setelah menikah. Maka disinilah kita di Kementerian Agama berupaya membangun
bimbingan remaja usia nikah, bimbingan remaja usia nikah itu pranikah, kemudian juga bimbingan remaja usia sekolah. Oh, sampai usia Terus, sekolah iya, juga ada kita konselingnya. usia Apa sekolah. kemudian urgensinya Pak sampai Iya. usia sekolah itu tetap ada sosialisasinya begitu? Karena mohon maaf mereka harus mengerti bahwa pernikahan dengan mental yang belum masak, belum matang, itu akan sangat rentan terhadap keluarga, terjadi perceraian. Gitu. Iya. Makanya jangan sampai anak-anak SMA yang umurnya di bawah 21 tahun ya, itu kemudian melakukan atau pernikahan yang belum matang itu, sehingga rentan terjadinya perceraian. Maka kita masuk pada bimbingan remaja usia sekolah. Mereka diberikan motivasi bahwa diusahakan berprestasi dulu, berprestasi, menyiapkan bekal-bekal yang akan dijadikan bekal untuk perkawinan. Jangan sampai, mohon maaf, sekarang ini ada perkawinan yang kemudian kalau saya menyebutnya pemilu. Apa itu Pak? Ini sepertinya unik nih. Kepanjangan dari apa ini pemilu? Jadi pernikahan hamil dulu. Oh baiklah, saya baru tahu itu ada istilahnya disingkatnya seperti itu ya. Mohon maaf ini. Baik. Itu karena ya kalau dalam bahasa kerennya MBA ya. Iya. Marriage by accident. Padahal sebenarnya nggak keren ya Pak. Iya, ya? Nggak keren. Marriage by sebenarnya. accident ya, mereka menikah dengan kecelakaan tanpa direncanakan. Ini bahaya. Iya. Makanya kita masuk kepada usia-usia sekolah, usia mahasiswa, agar ketika nanti memasuki jenjang pernikahan dengan kematangan di dalam dirinya, kemudian fisik juga sudah siap menerima untuk nanti membesarkan anak-anaknya, dan juga kematangan sosialnya. Jadi sudah siap bersosialisasi di masyarakat. Kita di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu pernikahan yang ideal itu di atas 21 tahun. Iya. Di atas 21 tahun. BKKBN menetapkan untuk laki-laki 25 begitu ya, 25 tahun. Ini memang usia yang sudah matang di dalam kerangka berpikirnya, sosialnya, kemudian juga di dalam hal kematangan fisiknya itu sudah bagus. Nah inilah jangan sampai kemudian mereka menikah karena terpaksa tadi. Kalau sudah terpaksa, sementara belum ada kesiapan untuk memberikan bekal, memberikan nafkah, seorang suami kan dituntut untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Maka ketika pernikahan itu tanpa direncanakan, dia tidak siap dengan pekerjaannya untuk memberikan nafkah, akhirnya nafkah itu tidak bisa terpenuhi, dan akhirnya yang terjadi adalah percekcokan, pertengkaran, yang mana kemudian usia perkawinan itu akhirnya menjadi pendek. 1 sampai 5 tahun ini menjadi riskan. Itu sehingga Ketua BP4, Ketua Umum BP4 Pusat, Pak Prof. Nasaruddin Umar itu pernah menyampaikan hampir 83% itu mereka yang, mohon maaf, bercerai. Itu di usia pernikahan 1 sampai 5 tahun. 5 tahun. Ini menjadi sebuah jangka yang sangat riskan, sehingga kami di Kanwil Kementerian Agama juga sekarang berusaha agar mereka yang menikah 1 sampai 5 tahun kita juga dampingi begitu. Tapi apakah sudah menjamin di atas 5 tahun sudah pasti tahan godaan, tidak akan goyah? Tidak juga Pak ya? Atau bagaimana? Iya. Pengamatan Jadi Bapak? memang tidak hanya mereka yang, mohon maaf, di dalam pernikahannya itu belum memiliki kesiapan, ketika sudah siap pun, kemudian mereka belum ada kematangan di dalam psikologinya, kematangan jiwanya, kemudian kematangan sosialnya, itu akhirnya ada pernik-pernik di dalam rumah tangga itu menjadi besar kadang. Mereka akan menyikapi konflik-konflik itu seolah-olah bahwa ya sudah, kalau sudah tidak ada kecocokan, sudah langsung memutuskan itu. Itu yang saya sering hadapi ketika memediasi ini. Kita
fahamkan, kita kembalikan kepada upaya bagaimana membangun komunikasi. Komunikasi di antara dua pihak ini, kemudian juga nanti komunikasi sosial. Nah, ini menjadi penting. Jadi bahwa pernikahan itu tidak hanya dua individu saja, tapi juga harus ada perhatian dari orang lain. Maksudnya ikut juga membantu. Seperti siapa? Apakah mertua begitu? Nah, atau mertua bagaimana? bisa, kemudian masyarakat. Lingkungan Masjid umpamanya ya, lingkungan masjid, kemudian lingkungan di dalam kelurahan, itu bisa memberikan perhatian. Maka kami kebetulan alhamdulillah pemerintah daerah juga memberikan support kemarin, melatih para konselor untuk mereka masjid-masjid ini ada konselornya, konselor di tingkat masjid, kemudian ada konselor di tingkat kelurahan. Ini penting, karena banyak persoalan-persoalan itu, ataupun mereka yang membutuhkan bimbingan, itu tidak mendapatkan bimbingan dari yang terdekat, itu kelurahan, kemudian masjid itu. Nah, ketika sudah ada pelatihan-pelatihan ini, menjadi sebuah approach pendekatan yang memang bisa dibangun sehingga masyarakat ini tahu. Jadi jangan sampai ketika ada persoalan sudah langsung, mohon maaf, ke pengadilan agama langsung ke sana. Jadi sudahlah, pertama harus persoalan itu di internal antar suami istri itu harus dipecahkan dulu. Jangan sampai dibawa langsung ke mediator. Itu. Jadi disolasikan dulu permasalahan itu, jangan sampai keluar dulu. Harusnya dibicarakan dengan kepala dingin dulu ya Pak gitu. ya. Jangan kemudian langsung dibawa ke pengadilan agama. Ini yang mohon maaf sering terjadi di masyarakat kita. Maka kita kemarin bekerja sama, alhamdulillah Pemda ini memberikan perhatian sehingga melalui Dinas DP3AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini melatih para konselor untuk kemudian di organisasi kemasyarakatan itu juga dilatih, kemudian konselor masjid, konselor kelurahan, kemudian juga konselor yang ada di desa-desa budaya itu juga dilatih supaya mereka memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga. Jadi jangan sampai langsung ke PA begitu. Ini kalau boleh tahu, jadi sebenarnya kalau didasarkan pada urutannya, ini faktor utama atau berdasarkan peringkat yang paling menyebabkan banyaknya timbul perpisahan berarti apa Pak? Tadi dikatakan sempat mengenai nafkah ya, berarti dari sisi ekonomi. Dulu ekonomi. Dulu ekonomi, tapi sekarang yang menjadi alasan mereka kemudian bercerai itu ketidakcocokan lagi. Nah, ini kan berarti psikologi ya. Psikologi. Jiwa. Jadi ini perlu ada penguatan. Tapi di masa pandemi sekarang ini sepertinya ekonomi juga mulai agak goyang. Ada dampaknya naik juga lagi, tidak? Naik lagi. Jadi persoalan ekonomi menjadi pemicu juga di dalam perceraian. Ini kita itu kemudian membuat sebuah sinergi dengan lembaga-lembaga yang lain agar ada juga penguatan ekonomi. Instansi lain ikut membantu untuk penguatan ekonomi keluarga. Ketahanan keluarga. Ya. Jadi jangan sampai dibiarkan ketika mungkin ada keluarga kita itu belum bisa menghidupi istrinya, belum bisa mencari nafkah. Nah, ini harus ada tanggung jawab. Betul. Bagaimana dia bisa kemudian memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kemudian nanti bisa memberikan nafkah bagi istrinya dan juga bagi anak-anaknya. Nah, ini penting ini. Kemudian di masa pandemi ini memang kadang seseorang kan punya usaha, kemudian usahanya merosot. Ini harus disadari, kemudian tidak harus akhirnya langsung pada ketika tidak ada nafkah kemudian langsung ke pengadilan agama. Ya harus disadari bahwa itu menjadi ujian, ujian yang harus dipecahkan secara bersama. Maka pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Baik, apa itu Pak berarti? Bagaimana
bergaul antara suami istri ini secara baik, secara ma'ruf. Iya. Itu tidak boleh kemudian merasa suami ya memiliki nafkah, tapi tidak boleh semena-mena, menangnya sendiri, kemudian bertindak sebagai kepala keluarga yang akhirnya seolah-olah istri sebagai hanya konco wingking. Itu tidak boleh. Jadi saling melengkapi. Iya. Jadi saling membantu, menggaulinya secara patut, secara ma'ruf. Gitu. Iya. Baik, sepertinya masih ada satu pilar lagi Pak yang belum Satu pilar, dijelaskan. iya. Oke, masih tersisa, nanti akan kita jabarkan lagi di segmen terakhir. Pemirsa, masih kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi dengan tema bahasan kita kali ini mengenai membina keluarga sakinah. Silahkan ya yang mau ikut bergabung, berdiskusi, sangat-sangat terbuka di 0274 453 1900. Tentunya masih bersama dengan Pak Ghazali setelah yang berikut ini. Iya. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di edisi Dialog Khusus kali ini dengan tema Membina Keluarga Sakinah. Dan tentunya masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Nur Ahmad Ghazali, SAGMA. Beliau ini adalah Kasih Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah bidang Urais Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena memang kali ini ADTV bekerja sama dengan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih terbuka kesempatan bagi Anda yang ingin berdiskusi bersama dengan saya dan juga Bapak Ghazali, silahkan di 0274 453 1900. Sekali lagi tema kita adalah mengenai membina keluarga sakinah. Nah, boleh dilanjutkan Pak, ini ada satu pilar lagi yang dari tadi masih menjadi rahasia. Apa sih sebenarnya satu pilar terakhir ini? Iya, jadi pilar yang keempat bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu dibangun dengan musyawarah. Oh, musyawarah penting sekali itu. Penting sekali. Jadi tidak boleh memang di dalam keluarga itu kemudian memutuskan tanpa adanya sebuah musyawarah. Ketika, mohon maaf ini masanya menyekolahkan ya, meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kadang ada egoisme sendiri antara suami atau istri. Suami pengennya ke sekolah ini, istrinya oh gini, enggak. Sementara anaknya juga pengennya berbeda juga. Betul. Nah, ini harus ada sebuah upaya musyawarah. Jadi harus dimusyawarahkan semuanya. Nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Oke. Karena ternyata sudah ada penelpon yang bergabung. Boleh langsung kita angkat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Di mana ini? Saya Rustam di Jukerten Sewon. Iya, Pak Rustam silakan. Begini Pak Kasih Ghazali. Ya. Dalam kami menangani pasangan pengantin yang sudah setengah umur lah, artinya mereka sudah punya anak. Kami bergabung di Satgas, Satuan Tugas Pusaka Sakinah di KUA Sewon itu. Jadi mereka yang datang sudah mengatakan tidak cocok lagi lah, seperti artis gitu. Artis ya Pak ya. Baik-baik. Masing-masing mereka sudah mengatakan sudah punya pasangan masing-masing. Jadi mereka putus dari sini, sudah ke pengadilan, mereka sudah punya pasangan. Jadi kami kesulitan sekali untuk menyatukan, rujuk kembali itu. Mohon ada solusi lain, cara lebih mendeteksi awal supaya tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi permasalahan rata-rata sudah di ujung tanduk itu Pak Kasih. Terima kasih Mbak moderator. Iya, terima kasih Pak Rustam ya. Wow, ini sepertinya juga kasus yang banyak ditemukan karena secara tidak langsung dicontohkan oleh public figure yang kita lihat sehari-hari ya Pak. Ini terjadi ternyata. Betul. Lalu seperti apa bisa mencegah ini terjadi Pak? Bagaimana mengantisipasinya? Iya, terima kasih Pak Rustam. Saya kira memang ini menjadi kasus yang kita sering temui di dalam di KUA maupun di pengadilan agama. Mereka sudah sangat
ingin bercerai. Iya. Seolah-olah sudah tidak ada lagi kata untuk rujuk, Iya, untuk betul. damai gitu, nggak ada. Memang mereka barangkali sudah lupa ya dengan janjinya mitsaqun ghalidh tadi, ikatan yang berat tadi. Minimal kita memahamkan kembali, memberikan informasi ulang terhadap komitmen ulang suami istri. Ya mereka mau tetap ke pengadilan silahkan. Iya. Tapi bahwasannya jangan sampai terulang kembali nantinya, umpamanya memang tidak bisa didamaikan. Jangan sampai terulang kembali ketika mereka sudah menikah lagi. Iya. Jangan sampai itu. Jadi diberikan lagi komitmen kepada mereka berdua. Jadi komitmen itu penting, menyadarkan mereka agar kemudian mereka mungkin tidak bisa didamaikan, tapi jangan sampai terulang kembali pada kasus-kasus berikutnya. Kemudian yang kedua yang sering kami sampaikan atau sarankan. Oke, seperti apa Pak? Mungkin nanti bisa dilengkapi sekaligus. Oke. Karena sudah ada telepon kembali, Oh, boleh kita angkat iya. dulu ya. Iya, Halo, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dengan Ibu siapa ini di Dengan mana? Ibu Ayu Dewi di Yogyakarta, Mbak. Ayu. Iya, silakan Ibu Dewi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Gojali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Izin bertanya ya Pak ya, ini misalnya dalam satu keluarga itu ada perbedaan pendapat antara pendidikan antara bapak dan ibu dalam mendidik anaknya. Ini kira-kira solusinya bagaimana ya Pak? Kadang-kadang ibunya melarang anaknya bepergian, kemudian bapaknya mengizinkan. Itu kan jadi suatu masalah ya. Kadang-kadang Iya, selama betul. masa pandemi ini ibunya janganlah anak jangan keluar rumah misalnya seperti itu. Nah ini mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak Gojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi di Jogja. Ini yang jadi bingung anaknya kan ya Pak ya? Gimana kalau udah begini? Iya. Terima kasih Bu Ayu. Kembali tadi mohon maaf ke pertanyaan Pak Rustam ya. Nanti boleh. kami sambungkan Iya, ke Bu Ayu. sekaligus. Ibu Dewi tadi di Jogja. Iya, Bu Ayu Dewi. Iya. Bahwa ketika mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan tetap ngotot ke pengadilan agama, kita kan bisa beri penjelasan terhadap statusnya masing-masing. Jadi sebagai seorang suami bagaimana, sebagai seorang istri, kemudian anak-anak. Kalau punya anak itu harus dijelaskan statusnya. Kemudian harus dijelaskan lagi masalah harta. Iya. Itu yang sering juga nanti menjadi konflik ketika sudah masuk di pengadilan agama. Harta gonogini ya, minimal harta gonogini, harta bersamanya, harta bawaannya itu harus dijelaskan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Betul. Mereka pisah ya, istilahnya ya sudah karena memang tidak bisa didamaikan lagi, tapi status hartanya jelas. Kemudian anak-anaknya ini juga harus menjadi status yang jelas. Kadang anak-anak menjadi rebutan ya, menjadi rebutan bagi suami istri ini. Jadi anak-anak biasanya menjadi korban, kasihan. Ketika kemudian ikut istrinya, sebenarnya dia ingin mendambakan belian dari seorang ayah begitu ya, bimbingan ayah gitu. Ya itu harus diberikan kesempatan karena jelas itu masih menjadi anaknya. Tidak ada yang namanya kemudian mantan anak, tidak ada. Itu tetap menjadi anaknya yang harus kemudian ada bimbingan, ada asuhan dari kedua orang tuanya. Nah itu minimal seperti itu. Kalau memang sudah sulit untuk didamaikan, jadi status harus kemudian dijelaskan lagi kepada para pihak itu. Kemudian Bu Ayu Dewi terkait dengan perbedaan pendapat ya, memang di dalam keluarga jelas ada perbedaan pendapat itu tidak dapat dipungkiri. Konflik itu sudah biasa. Ya sebagaimana kita ketika memasak kalau tidak ada bumbu-bumbu, tidak ada yang pedas begitu, rasanya kok hambar ya Pak ya. Ada yang kurang. Jadi bagaimana konflik atau perbedaan pendapat ini menjadi asik istilahnya ya di dalam keluarga. Nah ini
harus ada kesadaran, tidak boleh menang sendiri, intinya begitu. Tidak boleh menang sendiri, harus kemudian saling memberikan poin-poin mana yang terbaik. Jadi positifnya itu lebih banyak yang mana, dicari kemaslahatannya. Tidak kemudian justru kemafsadatan atau keburukan. Jadi nanti ditimbang mana yang maslahat, kemudian mana yang mafsadat. Jangan diputuskan sendiri. Masuk ke poin ini Pak, pilar musyawarah Nah, tadi ya? betul, musyawarah tetap. Musyawarah, jadi kalau memang seorang suami punya pendapat seperti ini, istri memberikan masukan bagaimana. Itu. Kemudian ditimbang mana yang lebih banyak istilahnya maslahatnya daripada madorotnya. Nah, ketika itu ya sudah, tidak boleh ada bahasa menang-menangan istilahnya ya. Itu yang sering, mohon maaf, sering menang-menangan. Ya udah, kalau tidak mau pendapat saya ya saya nggak akan mendukung, biasanya kan seperti itu. Iya, ngancem Pak ini. Ya. Wow. Jadi tidak boleh, harus kemudian mengalah. Seorang suami walaupun mohon maaf ya posisinya sebagai kepala keluarga, dia harus menerima kalau memang ada masukan dan pertimbangan yang positif, harus kemudian memang dipertimbangkan dengan baik, dan mengalah itu bukan berarti kemudian kalah gitu ya, tapi untuk kebaikan bersama. Menjadi legowo ini penting Pak iya, ya? Betul. Iya. Sering, mohon maaf ya, ketika konflik mereka bercekcok itu kadang karena mau menang sendiri, mau istilahnya tidak boleh kalah gitu ya, tidak boleh kemudian merasa dirinya kalau pendapatnya tidak diikuti ya sudah, berarti seolah-olah dia kalah gitu. Nah, ini harus legowo tadi betul, bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga pun ketika pendapatnya tidak diikuti karena adanya musyawarah tadi, ya harus legowo. Jadi muasyarah, menggaulinya secara baik, kemudian musyawarah tadi harus dilakukan. Baik, ini juga karena kita sudah sampai di penghujung segmen nih Pak, di episode kali ini. Boleh Pak berkenan untuk memberikan apa nih kesimpulan ataupun juga apalagi benang merah yang memang sekiranya harus diperhatikan oleh masyarakat, utamanya untuk bisa membina keluarga yang sakinah, mawadah sekaligus warohmah. Terima kasih Mbak Tifa. Jadi bahwa 4 pilar di dalam keluarga tadi, yang pertama adalah zawaj, bahwa manusia ketika berkeluarga itu diciptakan berpasangan, dan pasangan itu harus menjadi pilar yang pertama sebagaimana pakaian. Nah, pakaian untuk menutupi aurat, menutupi aib, kemudian juga melindungi suami istri, kemudian sebagai pakaian ini ya menghindari sesuatu yang akan merugikan keluarga. Itu yang pertama, zawaj itu ya. Kemudian yang kedua adalah misakun khalidhah, ini komitmen di dalam keluarga, bahwa menikah itu sebuah perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, tidak hanya disaksikan oleh keluarga besar, tapi disaksikan oleh Allah. Betul. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, saling melengkapi, saling bergaul antara suami istri itu dengan secara ma'ruf, secara baik. Tidak boleh tadi, mohon maaf, menang-menangan, merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Kemudian yang terakhir adalah musyarah. Apapun yang ada di dalam keluarga ini harus dimusyarahkan. Memang harus ada planning. Planning ya, keluarga kan sebagai organisasi terkecil. Ada planning, kemudian mengorganising, actuating, dan kontrol. Itu tetap harus ada melalui musyawarah tadi. Sehingga insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Pak Gojali, selaku Kasih Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah, Bidang Urais Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi memang betul ya, istilah kalau kita biasanya mengucapkan pada saat ada orang menikah begitu ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah doa yang kita ucapkan yang semoga bisa dicapai oleh masing-masing pasangan. Karena ini nanti pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi juga sampai dengan di akhirat. Dan semoga bukan hanya pasangan yang merasakan,
pernikahan, tapi juga keluarga secara umum, keluarga besar, anak, lingkungan juga merasakan begitu ya, agar semuanya damai, tentram, ada kecintaan dan ada rahmat yang insya Allah selalu mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih sekali nih Pak Gojali untuk kesediaannya hadir di studio Adi TV. Semoga bermanfaat edisi kali ini pemirsa, dan akhir kata saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bergas mohon pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.